Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik di teknik pelaksanaan perkerasan, yaitu mengenai pekerjaan subgrade. Dan untuk kali ini saya akan record materi kita hari ini, ya. Mohon teman-teman bisa mengikuti dengan. Jadi untuk pekerjaan subgrade sendiri, sebelum ke pekerjaannya kan masih ingat ya, tempo lalu kita membahas tentang subgrade. Subgrade itu adalah apa? Subgrade itu adalah tanah dasar, ya. Jadi subgrade merupakan tanah dasar dan dia fungsinya adalah sebagai dasar tempat perletakan lapis pekerasan. Ini juga bisa berupa tanah asli, ya, tanah yang memang kualitasnya baik, diperiksa kepadatannya juga oke, dan sudah dilakukan pemadatan jika memang belum bagus, ya. Dan bisa juga dari tanah galian, gitu. Jadi dari tanah galian kita ambil, ya, dan biasanya ini juga kualitasnya memang harus yang baik, gitu. Kalau nggak baik ya sebaiknya diganti saja. Atau bisa juga dari tanah urukan, ya, dari tanah urukan. Yang perlu digarisbawahi jika kita ingin melakukan yang asalnya dari tempat lain, nah ini kita harus ada treatment khusus terkait dengan pekerjaan subgrade, yaitu dilakukan pemadatan tertentu, pekerjaan pemadatan. Baik, sebelum ke pekerjaan pemadatan tersebut, sebaiknya saya membahas sekilas terlebih dahulu tentang penyiapan lahan, ya, mulai dari pembersihan lahan, lalu nanti ada grubbing, stripping, ya. Kalau teman-teman masih ingat video saya yang pertemuan pertama lalu, kita membahas di sana tentang pembersihan lahan, ya. Jadi di sana adalah membersihkan dari semak, batuan, sampah, ya, sehingga lahan itu menjadi terbuka sehingga mudah untuk dilakukan pekerjaan selanjutnya. Kalau pekerjaannya kecil bisa dilakukan dengan tenaga manusia, tapi jika pekerjaan besar dilakukan dengan alat berat. Alat beratnya apa? Biasanya dilakukan dengan bantuan bulldozer untuk membersihkan semak dan rumput, gitu. Nah, selain itu, selain dibersihkan, ada juga pekerjaan ini khusus, ya, jika memang ada pohon yang besar gitu, sehingga kita harus melakukan grubbing, diangkat akar pohonnya misalnya gitu. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan tenaga manusia ataupun dengan alat berat, yaitu rake dozer, dozer khusus yang dia memang difungsikan untuk mengangkat pohon yang besar, termasuk tadi akar pohon. Nah, kalau lahannya merupakan humus, ya, jadi kita harus melakukan pekerjaan stripping. Jadi kita mengelupas topsoil, ya, terutama topsoil, ya. Karena apa? Karena untuk tanah yang organik atau humus ini sangat labil, gitu, ya. Dia mudah menyerap air, lunak, dan mudah lapuk, gitu. Sehingga untuk itu perlu sekali untuk dibuang tanah ini. Ya, ini mungkin gambaran, ya, teman-teman, bagaimana sih proses pembersihan lahan yang terjadi di lapangan. Kalau ini kita menggunakan ekskavator misalnya, ini alatnya namanya ekskavator dengan ini backhoe. Jadi ini dilakukan untuk pohon-pohon yang sudah ditebang, gitu, ya, dengan tenaga manusia ataupun yang gergaji, yang dikumpulkan satu.
Baik, selanjutnya masih di penyiapan lahan, yaitu pengukuran di lapangan ya. Jadi ini dilakukan untuk membentuk posisi dan juga bagaimana sih bentuk jalan pada lahannya. Jadi ini bisa dilakukan dengan menetapkan titik awal dan titik akhirnya, sesuai dengan DED yang di dokumen DED, Detail Engineering Design-nya ya. Lalu setelah itu termasuk juga di sini meletakkan sumbu, jadi as jalannya di mana. As jalannya sudah ditentukan, lebar jalannya juga dipastikan di sana, dan juga posisi drainase ya, melintang atau di bagian tepi. Nah di situ, sehingga nanti di sini selanjutnya setelah diukur kita buat pematokan. Tadi yang kemarin yang saya sudah sampaikan bahwa ini dilakukan sebagai pedoman dalam pengerjaan selanjutnya, dan biasanya diukur dalam dipasang ya setiap 50 meter atau bisa lebih dekat lagi ya jika lahannya memiliki kemiringan yang besar seperti itu. Dan selanjutnya itu dilakukan penentuan bentuk jalan itu dengan profil melintang ya. Jadi itu untuk menentukan orientasi jalan terhadap lahan. Nah, biasanya digunakan untuk mengetahui besarnya galian dan timbunan di lapangan. Proses pengerjaannya seperti ini. Jadi ini dari awal ya, dari awal patok itu dipersiapkan. So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? 'Cause everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Silakan bisa diambil. Ya, oke. Jadi selanjutnya ini adalah untuk pekerjaan galian dan timbunan ya. Jangan lupa sebelum kita menentukan material untuk timbunan, ya biasanya yang dilakukan bisa dengan cara manual atau dengan alat berat. Jadi tergantung dari volume dan kecepatan pelaksanaannya. Tapi memang biasanya sih dilakukan secara mekanis dengan alat berat. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu nih, jadi syaratnya seperti apa sih tanah timbunan itu. Jadi tanah timbunan itu bisa diambilkan dari lokasi lain ya, dengan cara digali dari lokasi di luar jalan, atau hasil galian lokasi lain dari jalan yang permukaan tanah aslinya lebih tinggi dari rencana ketinggian tanah dasar yang dikehendaki dalam gambar. Dan harus dipastikan bahwa ini materialnya itu sesuai ya dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh dokumen DED tadi atau perencana ya, yang tertuang dalam spesifikasi. Biasanya itu ada di sana
beberapa pengujian ya, misalnya kepadatan tanah, ya, uji CBR, kadar air, gitu ya, batas plastis, gitu. Nah, untuk ke CBR sendiri, ini di ini ya, CBR ya, ini untuk menentukan kadar bukan kadar air ya. CBR ini dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah. Daya dukung tanahnya seperti apa. Lalu kalau untuk kadar air, optimum ya, ini bisa dilakukan dengan apa ujinya? Uji Proctor. Ya. Dan juga bisa dilakukan analisa distribusi ukuran, juga bisa dilakukan distribusi ukuran. Ya. Batas cair maupun batas plastis tanah juga perlu dilakukan di pengujian ini. Dan yang jelas syaratnya tadi ya, yang ada di spesifikasi, dan itu biasanya bukan berupa lumpur, ya, bersih dari sampah, ya, dan juga tidak mengandung batu dengan diameter lebih dari 10 cm. Alatnya yang dipakai biasanya untuk pekerjaan galian dan timunan ini harus terkoordinasi antara tiap alat ini. Jadi misalnya dari mulai backhoe menggali tanah yang akan sesuai elevasinya, lalu ditaruh di tempat tertentu, lalu dari backhoe ini ke dump truck, loader. Jadi loader dari tumpukan galian itu lalu nanti diserok oleh loader untuk dimasukkan ke dump truck, dan dari dump truck ini ya, dari dump truck ini nanti dituang dari loader, itu dituang ke dump truck. Nah, dari dump truck inilah nanti tanah galian akan diangkut. Nah, jadi ini harus koordinasi antara ketiga.
Selanjutnya untuk volume galian dan timbunan, ya, ini dicek juga di ya, penghitungan volume ini, galian dan timbunan, ini diperlukan sekali untuk perencanaan dari schedule pekerjaan, alat yang digunakan itu apa saja, dan yang paling penting ini adalah tentang perhitungan pembayaran yang akan ditagihkan. Jadi ini harus sesuai dengan tata cara perhitungan volume pembayaran yang diatur dalam dokumen kontrak. Jadi jangan sampai salah gitu. Jadi harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, harus sesuai dengan tagihannya. Dan kalau bisa memang tidak jauh berbeda dengan dokumen perencanaan. Baik, pekerjaan selanjutnya yaitu adalah pekerjaan pemadatan. Pemadatan sendiri itu apa? Jadi pemadatan itu adalah suatu usaha atau suatu proses mekanis untuk merapatkan butiran tanah dasar atau campuran bahan perkerasan jalan, ya. Dan kepadatan tanah sendiri itu diukur dengan melihat isi kering tanah, ya. Jadi berat kering tanah dibagi dengan volumenya. Nah, ini akan bergantung nih pada kadar air tanah dan besarnya daya pemadat dari alat tersebut. Nah, jadi ini adalah alat yang dipakai. Ada tandem roller, ini untuk pengilas roda besi mulus. Nah, ini sebenarnya kalau alatnya sendiri tidak hanya tandem roller saja, ya. Ada juga yang jenisnya, sebenarnya intinya adalah pemadatan itu roller, artinya roll, ini roll, dia berbentuk roll gitu untuk memadatkan. Nah, selain ini sebenarnya ada juga yang tadi saya bilang tentang shift foot roller, jenisnya, ya. Ini biasanya untuk jalan yang gambut, dan bisa juga dengan pneumatic tire roller. Ini untuk pengilas roda karet. Dan ada juga yang namanya, ini ya, 1 tandem roller, 2 ada shift foot roller, 3 ada pneumatic tire roller, ada juga dengan menggunakan vibro roller, berarti dia ada vibronya, vibrasi, bergetar, ada getarannya dalam alat pengilas, gitu. Dan jangan lupa ini salah satu alat yang lain yaitu scraper, ya, untuk penghamparan tanahnya. Dan juga ini dia water tank. Nah, ini yang suka dilupakan mahasiswa kalau lagi ditanyakan di ujian, apa sih tahapannya ketika pekerjaan pemadatan itu. Jangan lupa water tank ketika subgrade, pemadatan di subgrade. Karena apa? Jadi kenapa perlu water tank? Water tank ini fungsinya yang utama adalah untuk apa? Ada yang tahu nggak, ya? Water tank ini fungsinya adalah sebagai salah satu peralatan, ya. Dia kan menyemprotkan air ke dalam tanah jalan, ya, subgrade sebelum dia digilas. Biasanya nih depan belakang, atau kalau enggak disebar dulu, disiram dulu tanahnya baru dengan dipadatkan. Nah, air ini sangat penting dalam proses pemadatan. Dia sebagai perekat antara butiran-butiran tanah, sebagai perekat gitu. Jadi supaya lebih mudah dipadatkan, dan juga nanti volumenya juga akan lebih baik, ya, karena kadar air tanahnya itu akan lebih sesuai gitu. Jadi karena untuk dipadatkan sendiri itu butuh air untuk mempermudah dan membuat kualitas pemadatannya menjadi lebih baik. Nah, ini untuk spesifikasinya dari pekerjaan pemadatan ini, ya. Jadi diwajibkan ini kalau bisa sebaik mungkin itu sampai dengan 90% dari kepadatan kering maksimumnya, ya. Jadi persyaratan tanah yang dipadatkan sendiri itu juga nggak boleh melebihi dari plastisitas yang tinggi. Jadi kalau teman-teman ingat di pelajaran mekanika tanah, yaitu ada klasifikasi tanah, ya, di A76, itu yang paling ideal dari persyaratan ASTO M145. Dan kalau memang, ya, penggunaan tanah dengan plastisitas tersebut itu tidak dapat dihindari,
maka tanahnya itu sebaiknya diletakkan pada bagian dasar urukan subgrade. Dan nggak boleh sama sekali digunakan pada lapisan 30 cm di bawah permukaan subgrade yang di atasnya akan diletakkan perkerasan atau dia sebagai bagian dari bahu jalan. Nah, tapi juga nih kalau memang urukan di atas zona tadi ya, tadi itu yang plastisitasnya tadi, yang terlalu plastis itu, seharusnya juga harus dicek juga memiliki CBR sekurang-kurangnya 6% dari uji ASTO setelah direndam selama 4 hari. Gitu. Dan juga perlu dipadatkan sebesar 100% dari kepadatan kering maksimum seperti yang ditetapkan oleh ASTO. Itu. Nah, jenis-jenis yang lain ya, kalau tanahnya itu padas, sebaiknya tidak boleh digunakan sebagai urukan di sekeliling pipa. Boleh itu padas tuh tanah. Jadi urukan pilihan harus berupa tanah terpilih yang memenuhi persyaratan sebagai urugan. Ya. Jadi misalnya ya swellingnya itu lebih besar dari 1,25 tanah pengembangannya, ya. Gitu. Dan bisa ditambahkan dengan persyaratan lain ya. Jadi CBR minimum berapa? 6%. Ya, 6% kalau tadi misalnya dengan plastisitas yang tinggi. Jadi idealnya CBR itu 10%, 6 sampai 10%, 6 sampai 10%. Dan misalnya ya ini ya kondisi yang lain, misalnya keadaan jenuh, banjir itu nggak bisa dihindari, maka lebih baik itu urukan pasirnya, urukan pilihannya itu berupa pasir. Jadi misalnya dalam kondisi banjir, ya itu lebih baik posisi urukannya dalam bentuk pasir dengan indeks plastisitas maksimumnya, plastisitasnya lebih besar sama dengan 6%. Jadi tidak boleh lebih dari 6%. Ya. Nah, untuk metode kerjanya sendiri dari mulai awal cek dulu alat yang sesuai apa, ya, dan lalu tanah timbunannya dihamparkan dan jumlah lintasannya berapa kali harus bolak-balik ini si alat tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Video pekerjaan pengadatan di Tol Pemalang. Pekerjaan subgrade-nya sudah, tanahnya sudah siap. Beratnya ini dia menggunakan tanah roller, bilas. Tanah urukan yang sudah siap.
dilakukan. Nah, di sini kita melakukan pengujian terhadap hasil kerja pemadatan yang telah dilakukan oleh alat berat ya. Nah, ini pengujian yang utama yang dilakukan, itu yang pertama uji Sencon. Ini fungsi utamanya adalah mengetahui kepadatannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah uji CBR. Masih ingat CBR buat apa? Tadi sudah kita bahas ya, untuk mengetahui daya dukung tanah. Ini pakai alat ini. Dan juga kadar air. Untuk mengetahui kadar air dengan uji apa? Proktor. Oke, dan ini tahapannya. Mungkin nanti salah satu tugas yang akan saya berikan di akhir dari pertemuan. Nah, setelah selesai dipadatkan, diucek sudah. Nah, ini adalah tahapan terakhir untuk pekerjaan subgrade, yaitu perataan permukaan. Nah, ini dilakukan biasanya menggunakan alat grader, ya, diratakan permukaannya. Dan biasanya dimulai dari bagian tengah searah dengan sumbu jalan, baru kemudian nanti bagian tepi dengan arah gerakan yang sama. Nah, ini. Nah, nanti itu untuk selesai dihamparkan dengan grader, itu juga dilakukan pengukuran ya kerataannya dengan bantuan alat ukur optik untuk memastikan, saya tulis ya, pengukuran dengan alat ukur optik. Gitu. Sehingga untuk memastikan elevasi subgrade sesuai dengan gambar rencana. Ini untuk menentukan elevasi subgrade. Oke, jadi nanti jika dari hasilnya itu masih terdapat bagian dengan ketinggian yang kurang atau lebih gitu, jadi maka harus dilakukan penambahan atau pengurangan sehingga diperoleh permukaan yang sesuai dengan gambar, terutama terkait dengan kemiringan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebagai bagian dari kehadiran teman-teman, maka saya minta teman-teman membuat resume dari kuliah saya hari ini. Tidak boleh lebih dari 2 halaman ya, sehingga ringkas saja, misalnya dituliskan tahapan-tahapan pekerjaannya untuk subgrade itu apa saja tahapannya, lalu dengan panah gitu. Jadi misalnya dimulai dari pekerjaan persiapan gitu. 1, persiapan, terus metode ya, isinya metode, alat, nanti di dalam metode itu ada alatnya apa, dan juga kalau bisa di sana ada kontrolnya. Kontrolnya maksudnya adalah pengujian. Pengujiannya itu dengan apa? Untuk memastikan kualitas dari tiap tahapan pekerjaan. Dan satu lagi itu ya resume, dan yang kedua adalah saya minta teman-teman untuk mereview kembali tentang pengujian CBR, ya, Proktor, dan juga Sencon. Ya. Saya minta teman-teman untuk mereview kembali, dituliskan gitu, jadi tahapan pekerjaannya seperti apa. Jadi tidak boleh lebih dari 1 halaman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.